semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 1. Di sini kami akan membahas tentang cakap digital dan aman digital. Dunia online ini sangat seru, banyak banget peluangnya, tapi di sisi lain banyak juga jebakannya. Nah, kali ini kita akan kupas tuntas gimana caranya kita bisa lebih cerdas dan aman pas lagi online. Kita mulai dari pertanyaan ini. Coba tanyakan ke diri sendiri, seberapa cerdas dan aman saya di dunia digital? Tantangan pertamanya yang kita alami adalah banjir informasi atau istilah kerennya infodemic. Kalian pernah merasakan nggak? Buka medsos, informasinya banyak banget, dari mana-mana. Cuman sekali klik, satu berita bisa langsung nyebar ke ribuan orang. Nah, kecepatan inilah yang jadi tantangan utamanya. Gini deh, bayangin aja informasi itu larinya secepat kilat. Tinggal klik tombol share, tapi buat cek kebenarannya itu butuh waktu jalannya pelan-pelan, kayak kura-kura. Nah, celah ini yang sering banget dimanfaatin sama hoax. Mereka nyebar duluan, jauh sebelum faktanya siap. Dan nampaknya ini bukan main-main loh. Hoax ini bisa bikin salah paham, bahkan bisa memecah belahkan kita di masyarakat. Ini ngaruh ke semua orang, yang terkecuali para profesional, kayak ASN, yang punya tanggung jawab besar buat mastiin informasi publik itu akurat. Terus, gimana cara bedainnya? Sebenarnya ada polanya. Coba perhatiin deh. Berita hoax biasanya judulnya heboh banget, sengaja biar emosi kita terpancing. Beda banget sama fakta, yang biasanya disajikan dengan tenang, jelas, dan yang paling penting selalu ada sumbernya, supaya kita cek. Selanjutnya, tantangan berikutnya yang sering kali nggak kelihatan, yaitu ancaman keamanan. Ini soal keamanan data kita. Dan ini sama pentingnya buat kita pahami. Setiap hari kita tuh diintai sama ancaman kayak phishing, pencurian identitas, macam-macam deh. Dan tahu gak sih, seringnya kita sendiri yang gak sengaja bukain pintu untuk mereka gara-gara hal sepele. Misalnya, klik diskon aneh di email atau password 123456 buat akun penting. Hayo ngaku. Selanjutnya kita bahas yang selalu sering terjadi, phishing. Gampangnya ini tuh seni penipu di dunia digital. Pelakunya bisa nyamar jadi orang bank, jadi kurir, atau bahkan jadi teman kita sendiri. Tujuannya cuma satu, mancing kita buat kasih data-data sensitif kayak password atau nomor kartu kredit. Jadi, terus gimana solusinya kita melawan dua tantangan besar ini? Jawabannya ada di diri kita sendiri. Caranya dengan digabungi dua kekuatan. 1. Kecakapan digital buat nyaring informasi. 2. Kebiasaan aman buat melindungi data kita. Kedua hal ini harus berjalan bareng. Ada 3 langkah simpel yang bisa kita terapkan. Pertama, jangan langsung percaya, selalu cek sumbernya. Kedua, coba cari di tempat lain. Bener gak? Ada media lain yang meliput hal sama. Yang paling penting, tahan jari, ambil jeda sebentar, lalu pikir dulu dampaknya sebelum ikut nge-share. Selanjutnya, buat urusan keamanan, ada 4 jurus jitu yang bisa kalian terapkan. Pertama, bisa bikin password yang kuat dan beda-beda buat tiap akun. Kedua, aktivasi 2FA, anggap aja ini gembok tambahan. Ketiga, hati-hati banget kalau pakai wifi umum buat transaksi. Dan keempat, rajin-rajin update aplikasi kalian. Jadi orang yang cakap digital itu bukan cuman soal bisa bedain hoax ya, tapi juga soal aktif manfaatin fitur-fitur yang udah ada. Coba deh sekali-sekali buka pengaturan privasi dan jangan ragu buat pakai tombol lapor kalau nemu konten yang aneh-aneh. Ini cara kita buat ikut bersih-bersih ruang digital. Pada akhirnya, semua ini tuh tujuannya cuma satu, kemampuan kita buat nyaring informasi dan menjaga keamanan itu, membentuk kita buat jadi warga digital yang bertanggung jawab. Ini bukan cuma soal melindungi diri sendiri, tapi juga buat soal tanggung jawab kita bersama buat bikin lingkungan online yang lebih baik buat semua orang.
Ya, inilah tujuan akhirnya menjadi warga digital yang seutuhnya, seorang yang bisa jaga datanya sendiri, yang mikir dulu sebelum nge-share, yang kalau berinteraksi itu sopan dan beretika, dan yang paling penting ikut berkontribusi bikin komunikasi online jadi tempat yang aman dan positif. Sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan untuk direnungkan dari semua yang sudah kita bahas tadi. Coba pilih satu aja kebiasaan digital baru sekecil apapun itu yang bakal kalian lakuin hari ini juga. Coba dipikirkan ya. Terima kasih sudah menyimak.